Sua kembali dengan Ensiklo Dr. Aris. Semoga Anda tidak gagal paham dengan May Day sebagai Hari Buruh Internasional. Keren bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potret May Day sebagai Hari Buruh Internasional, saya catat 3 tradisi sebagai kegiatan. Yang pertama, buruh turun ke jalan, sesekali diwarnai dengan membakar ban, kemudian orasi menyampaikan beragam isu perburuhan, setelahnya senyap tanpa follow up. Yang kedua, buruh tidak turun ke jalan. Otoritas setempat mengundang buruh berikut menyediakan nasi kotak dan tumpengan untuk menggelar tasyakuran, setelahnya selfie bebarengan seolah tanpa persoalan. Yang ketiga, buruh, pengusaha, dan pemerintah duduk gembira, jalan bersama, kemudian menunggu undian dilengkapi dengan sound horeg dan dangdutan. Bahkan pada saat itu buruh pun lupa kalau upahnya dibayar di bawah ketentuan. Ternyata tidak semua orang memahami antara perayaan dan esensi. Apa yang saya ceritakan tadi sebenarnya sebatas perayaan, bukan esensi. Esensi May Day tidak ada lain adalah integritas. Apa yang disampaikan banyak orang pada saat May Day adalah membangun harmoni, membangun sinergi. Harmoni di dalam hubungan kerja itu tidak pernah dan tidak akan pernah ada. Sebab antara buruh dengan pengusaha merupakan 2 komponen yang saling bertolak belakang kepentingan. Buruh ingin mendapatkan upah sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, begitu juga pengusaha ingin mendapatkan tenaga buruh sebesar-besarnya dengan upah sekecil-kecilnya. Jadi sekali lagi, esensi May Day adalah integritas dalam arti buruh, pengusaha, dan pemerintah on the track sesuai dengan norma yang berlaku dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Itu yang perlu dicatat. Berdasarkan informasi yang saya sampaikan di atas dapat dipahami bahwa May Day digelar sebatas euforia. Tidak jelas, disorientasi, mau kemana. May Day pada dasarnya adalah momentum Hari Buruh Internasional. Namun dalam tataran praktek bersifat partikularistik. Artinya, May Day itu digelar dengan esensi sesuai dengan paham hubungan industrial negara setempat. Visi hubungan industrial di Indonesia adalah industrial peace, di mana pada saat May Day merupakan wahana problem solving. 3 komponen untuk mengintegrasikan diri dalam rangka menuntaskan beragam persoalan, baik dalam tataran praktis maupun normatif. Karena itu, May Day dalam tataran seharusnya merupakan refleksi kehadiran negara. Negara dituntut hadir, tidak saja melihat, mendengarkan, mencatat, tapi juga menindaklanjuti beragam problema di dalam hubungan kerja. Sampai detik saya ada di hadapan Anda sekalian, kondisi hubungan kerja di negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Buruh acapkali dibayar di bawah UMK. THR sebatas impian. PHK melawan aturan, pengusaha nakal, tidak ada tindakan, hubungan kerja miskin pengawasan,
perjanjian kerja dibuat dengan memanfaatkan keadaan buruh yang subordinar. Sebenarnya cukup banyak persoalan-persoalan hubungan kerja di Indonesia. Kalau saya simplifikasi beragam persoalan yang saya sebutkan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa inkonsistensi penegakan hukum perburuan masih melekat hingga kini, mungkin yang akan datang. Sekarang kita bicara data. BPS menginformasikan Februari 2025 terdapat 54 juta lebih orang bekerja di Indonesia dengan status buruh. LPM FEB Universitas Indonesia pada tahun 2026 melansir data bahwa 38 juta lebih buruh melapor bahwa upahnya tidak dibayar sesuai UMK. Itu yang melapor. Kalau misalnya antara yang melapor dan tidak melapor diakumulasi sebagai statistika data, bisa jadi lebih. Kemudian kementerian awal Januari juga memberikan data sekitar 8.000 lebih terjadi pemutusan hubungan kerja. Data-data yang saya sampaikan itu sebenarnya mencerminkan bahwa dunia perburuan di Indonesia masih butuh atensi dan tidak bisa disepelekan. Sebenarnya kalau kita membuka norma atau aturan, politik hukum perburuan di Indonesia memposisikan buruh dan keluarganya sebagai entitas yang strategis. Buruh tidak saja dituntut untuk ditingkatkan kualitas kompetensinya, tetapi juga perlu payung hukum untuk melindunginya. Namun tidak berlebihan. Secara akademis saya katakan bahwa pemerintah acap kali menggunakan strategi dua muka di dalam politik hukumnya. Satu sisi memberikan pengharapan melalui aturan, namun dalam tataran implementasinya setengah hati untuk diwujudkan. Satu hal mumpung saya masih ingat, menjelang May Day atau pada saat momentum May Day, biasanya otoritas tempat, termasuk juga aparatur penegak hukum yang berkontribusi dan bertanggung jawab terhadap keamanan daerahnya, berusaha mendekati buruh, membujuk buruh, mempersuasif buruh, memberikan janji-janji kepada buruh, mengapresiasi dengan satu alasan supaya buruh tidak turun ke jalan. Kadang pemerintah juga salah memaknai bahwa buruh turun ke jalan merupakan indikasi tidak sehatnya stabilitas satu daerah. Keliru besar. Buruh turun ke jalan menjalankan hak konstitusionalnya yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Sementara orang juga mengatakan buruh jangan turun pada saat momentum May Day atau momentum-momentum lainnya. Daerah membangun kesan kepada investor agar mereka berbondong-bondong datang ke daerah kita. Untuk apa? Investasi dibuka lebar-lebar, sementara hak-hak buruh dinegasikan secara barbar. Buat kawan-kawan aktivis serikat buruh dimanapun Anda berada, sudahkah Anda mengevaluasi kehadiran negara pada saat momentum May Day misalnya? Anda bisa menanyakan pada diri Anda sendiri, sudahkah otoritas setempat memberikan informasi berapa jumlah perusahaan yang ada di daerah Anda? Berapa jumlah perusahaan yang konsisten membayar UMK? Berapa jumlah perusahaan yang serius dan mewujudkan untuk memberikan hak tunjangan hari raya? Berikut juga Anda tanyakan, apa treatment atau intervensi daerah dalam rangka pemenuhan hak-hak buruh guna menindak, memberikan warning, memberikan peringatan
kepada perusahaan-perusahaan yang tidak konsisten menegakkan aturan. Jangan lupa soal upah. Saya yakin barangkali ada di antara Anda, teman-teman buruh, yang upahnya diberikan di bawah ketentuan UMK. Secara hukum, itu adalah tindak pidana pengupahan. Itu adalah kejahatan pengupahan. Dan Anda sebagai buruh punya hak untuk melaporkan hal ini kepada aparatur penegak hukum. Karena itu tidak ada kata yang lebih berharga pada saat momentum May Day. Bersatulah komunitas buruh dimanapun. Terakhir, saya mengapresiasi kepada pemerintah karena baru saja mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Pointer, indikasi kepedulian pemerintah terhadap orang bekerja yang selama ini dalam penantian selama 20 tahun. Namun jangan lupa bahwa hingga saya berbicara saat ini, cukup banyak kekosongan aturan di dalam perlindungan orang-orang bekerja, terutama menyangkut relasi, prestasi dan kontra prestasi yang menggunakan jaringan internet atau fungsi-fungsi secara online. Itu PR yang butuh intervensi pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam konsep negara hukum kesejahteraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.